Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Satu hal yang indah ketika Bapak Ibu Saudara menjawab dengan luar biasa, berarti penuh dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan panjenengan sedangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang sangat indah, bagaimana boleh disampaikan di sini. Jikalau pada pagi hari ini tadi MC membacakan dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Ya, kita belajar bersama-sama bagaimana setiap rencana Allah di dalam kehidupan manusia ini tumbuh dan indah karena kasih Allah ada dalam kehidupan setiap kita yang ada di sini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana rencana pemulihan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Rencana indah Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia. Manusia yang diciptakan Allah dengan indah, dengan penuh kasih. Ya. Rencana pemulihan Allah melalui Yesus Kristus ini adalah sebuah tanda, sebuah kasih yang dipercayakan Allah untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang rencana pemulihan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah Tuhan percayakan itu mulai di dalam penciptaan manusia. Kalau panjenengan masih mengingat, manusia diciptakan pasti mengenal yang namanya sosok Adam dan juga Hawa. Ya, manusia pertama yang diciptakan Allah. Penciptaan manusia ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ke 27. Penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 sampai dengan ke-27. Mari, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, penciptaan manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 ini diawali dengan pertimbangan Allah yang agung. Pertimbangan Allah yang agung ini diungkapkan di dalam penyataannya di dalam ayat yang ke-26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau panjenengan melihat kata kita ini menunjukkan ketritunggalan Allah, di mana pluralitas yang terdapat dalam diri Allah, dan juga kata kita ini menekankan tindakan langsung Allah dalam penciptaan manusia. Jadi manusia ini diciptakan langsung turun tangan Allah dan sangatlah indah karena diawali dengan pertimbangan agung Allah. Ya. Penciptaan manusia ini berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk yang lain, sehingga banyaklah yang diberikan oleh Allah, perhatian Allah kepada manusia yang diciptakannya. Kalau panjenengan melihat kembali di dalam ayat yang ke-26, penekanan utama pada istilah gambar dan istilah rupa yang menunjukkan bahwa bahwa manusia diciptakan dalam kesatuan dan keserupaan dengan Allah. Sangatlah indah sekali ketika Allah menciptakan manusia secara langsung dengan diawali pertimbangan Allah yang agung ini, menandakan manusia ini adalah sesuatu yang spesial dibandingkan yang lainnya. Ya. Dalam penciptaan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, menunjukkan di mana merupakan suatu gambaran yang amat sempurna. Allah yang sangat sempurna, gambaran Allah yang sangat sempurna, yaitu bahwa melalui penciptaan apa yang semula merupakan bentuk awal yang ada pada Allah, kemudian dicetakkan di dalam manusia. Jadi Allah yang sempurna
dicetakkan kepada manusia. Jadi Allah yang mana adalah aslinya dan manusia adalah salinannya. Nah, hal ini menunjukkan berarti bahwa manusia adalah benar-benar gambar atau replikasi dari Allah. Nah, sehingga kalau kita melihat kembali istilah rupa dan gambar Allah, mereka memiliki makna yang tidak berbeda atau makna yang signifikan. Di sini kata tersebut menegaskan bahwa penciptaan manusia ini menggambarkan sifat asli manusia yang merefleksikan citra Allah. Sangat indah sekali nih. Campur tangan Allah di dalam penciptaan manusia secara langsung yang membedakan dengan penciptaan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan manusia pada Taman Eden. Taman yang indah, taman yang penuh dengan sukacita. Kalau panjenengan membuka di dalam ayat Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15, saya akan menolong membacakannya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia, dibentuknya itu. Ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan diberikan tugas. Tugasnya adalah untuk mengusahakan dan memelihara semua yang ada di dalam Taman Eden. Kalau panjenengan membaca kejadian ini, Tuhan menciptakan banyak sekali dan keajaiban Tuhan terjadi di situ. Dan pada akhirnya menciptakan manusia ini. Ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara semua yang ada di sana. Baik tumbuhan, hewan, semuanya itu dalam kuasa manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah pun juga memberikan peraturan kepada manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-16 sampai dengan 17. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah perintah Tuhan yang pertama yang diberikan kepada manusia. Manusia mengusahakan, kemudian manusia diberikan perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membayangkan ketika Tuhan Allah sendiri memberikan perintah secara langsung, bagaimana keindahan hubungan yang terjadi antara manusia dan Allah. Hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat harmonis. Manusia masih dalam kekudusan Allah. Manusia dapat langsung berkomunikasi dengan Allah. Sangat indah ya Bapak Ibu Saudara. Jika kita bisa membayangkan itu sampai saat hari ini, banyaklah berkat, banyaklah kita bisa merasakan kehangatan Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan semuanya. Dan hubungan antara Allah dan manusia ini sangatlah indah. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ketahui. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa manusia mulai melanggar. Manusia mulai melanggar perintah Allah. Manusia memetik buah yang ada di tengah itu. Dan disinilah manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan citra Allah. Dan kejatuhan manusia ini membuat gambar dan rupa Allah tercemari oleh dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan kepadanya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah,
inilah kejatuhan manusia. Manusia melanggar perintah Allah di mana buah yang dilarang untuk dimakan tetapi dipetik dan dimakannya. Kejatuhan manusia pertama terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan pohon dari pengetahuan baik dan jahat. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia ini terusir dari Taman Eden. Selain itu, manusia menanggung akibat dosa pelanggaran dan juga pemberontakan terhadap perintah Allah yang pertama kali. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Semuanya berubah. Pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden memberikan efek yang fatal terhadap hubungannya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah antara Allah dan manusia terpisah karena jurang dosa. Dan sebagai akibat dosa, semuanya berubah. Akibat dosa dituliskan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ke-19. Dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini adalah akibat dari dosa. Akibat dari pelanggaran dan pemberontakan manusia terhadap Allah yang pertama kali. Apa yang terjadi? Semua keturunan Adam, yaitu manusia, masuk dalam dosa, berada di dalam dosa. Dan apa yang dihasilkan? Munculnya kesusahan dalam penghidupan manusia. Munculnya semak duri dan juga rumput duri di dalam tanah yang diusahakan. Nah, kalau di Taman Eden, Tuhan mempercayakan untuk mengusahakan semuanya termasuk binatang. Nah, binatang-binatang ini tidaklah menjadi ramah, tapi menjadi buas saat itu. Semua makhluk hidup dalam penderitaan. Dan semuanya ini menunggu pemulihan dari Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia kembali diciptakan, kembali lagi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sekalipun tercemari oleh dosa, ini yang perlu kita ketahui, bagian spiritualnya itu masih disebut dengan gambar dan rupa Allah. Karena manusia ini diciptakan dengan memiliki natur rasionalnya dan moral yang tidak mungkin hilang oleh dosa. Dan moral ini ada sampai saat ini yang kita pegang. Dan tidak mungkin moral ini hilang tanpa seseorang itu berhenti menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di sini kita mengatakan bahwa akibat dari dosa ini adalah sesuatu hal yang fatal. Dosa adalah pelanggaran moral yang bersifat spesifik. Dan dosa ini memiliki sifat mutlak dan berkaitan dengan Allah beserta hukumannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dosa ini dalam ajaran Alkitab ini konsekuensi dosanya disebut dengan kematian. Manusia tidak luput dari kematian karena ini adalah konsekuensi dari dosa. Dosa menjadi ada dalam 3 jenis. Maksudnya dosa itu memiliki konsekuensi yaitu kematian, dan kematian sendiri itu ada 3 jenis Bapak Ibu Saudara. Kematian yang pertama adalah kematian fisik. Kematian fisik ini merupakan pemisahan jiwa dari tubuh dan dianggap sebagai bagian dari hukuman dosa ini.
Yang kedua adalah kematian rohani. Panjenengan pasti paham, tadi sudah disebutkan kematian rohani yang dialami oleh manusia pertama Adam dan Hawa, yaitu terpisahnya jiwa dari Allah yang terjadi akibat dosa dan mengakibatkan ketidakmampuan manusia untuk mengenali dan merindukan Allah. Hubungan dengan Allah terpisah. Ini namanya kematian rohani. Dan yang paling fatal adalah kematian kekal. Dosa kalau selalu dipupuk, yang jatuhnya adalah kematian kekal. Kematian kekal ini merupakan puncak dari kematian rohani, Bapak Ibu Saudara. Berupa pemisahan jiwa dari Allah secara abadi, masuk dalam hukuman kekekalan, yaitu kematian kekal yang jatuhnya pada penghukuman yang tidak bisa diselamatkan lagi. Lantas, bagaimana kalau kita melihat kematian ini dan akibat dari dosa? Lantas bagaimana orang-orang yang tidak percaya itu bagaimana? Apakah mereka juga akan selamat? Ya, semua orang yang tidak percaya akan mengalami siksaan yang kekal. Mari kita buka bersama-sama di dalam Wahyu, pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kitab Wahyu, pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak percaya mengalami siksaan kekal, yaitu masuk ke dalam lautan api. Sedangkan orang-orang yang percaya tetapi tetap melakukan dosa, nah mereka akan kehilangan sukacita dalam persekutuan dengan Allah. Jadi bagi mereka yang terus-menerus berbuat dosa, ganjaran seperti penyakit atau pengucilan pun juga bisa terjadi. Tetapi fatalnya adalah mereka yang tidak percaya masuk dalam siksaan yang kekal, yaitu lautan api. Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan itu sabar terhadap dosa kita, yang perlu kita harus ingat adalah bahwa dosa itu selalu memiliki konsekuensi, dan pada akhirnya kita akan dihakimi oleh Kristus atas segala perbuatan kita. Sangatlah berurutan konsekuensi dari dosa ini. Yang memang yang paling parah adalah kematian kekal yang sudah tidak bisa ditolong. Dan kita sebagai manusia tidak bisa berupaya apapun. Sekalipun kita berupaya untuk kita bisa menyelamatkan diri, tetapi hasilnya adalah nol. Jadi banyak dan berbagai macam cara manusia agar bisa terhindar dari hukuman atas konsekuensi dosa. Banyak cara yang dilakukan manusia. Banyak cara juga yang dilakukan untuk dapat mengendalikan yang namanya konsekuensi dari dosa, yaitu kematian, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita hidup di saat ini, memang teknologi ini tidak bisa jauh dari kita. Dan ini adalah salah satu cara manusia bagaimana mereka mengupayakan agar mereka bisa menghindari yang namanya kematian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat teknologi, panjenengan sedanten pasti paham yang namanya teknologi. Gadget, kemudian alat elektronik pun juga masuk. Tetapi di sini kita berbicara tentang rekayasa teknologi yang ada hubungannya dengan bagaimana manusia ini mengupayakan agar mereka ini bisa terlepas dari konsekuensi dosa. Ya, dewasa ini rekayasa teknologi menjadi tren yang sangat marak dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pemasangan teknologi di dalam tubuh manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia ini bisa lebih baik, bisa lebih kuat, dan memiliki ketahanan serta kemampuan yang luar biasa. Teknologi, pemikiran manusia. Teknologi yang dimasukkan di dalam tubuh manusia. Panjenengan masih mengingat almarhum Pendeta Yohanes Surahman. Ya. Beliau
dipasangi alat yang namanya pacemaker di dadanya. Nah, ini adalah dampak positifnya. Alat tersebut menunjang untuk beliau bisa sehat kembali. Dan memang teratasi luar biasa dengan teknologi yang semacam itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kesehatan sangatlah membantu. Tetapi teknologi tersebut juga pastinya ada dampak yang tidak baik. Ya, kalau panjenengan bisa melihat orang-orang yang memiliki pemikiran bagaimana menanamkan teknologi di dalam tubuh, itu memang dampak positifnya dalam dunia kesehatan. Tetapi dampak negatifnya yang mereka pikirkan, ya, mereka pikirkan untuk menghindari yang namanya kematian. Dan orang-orang yang memiliki paham untuk menghindari kematian ini adalah mereka yang memiliki paham transhumanisme atau transmanusia. Mereka memiliki pemikiran bahwa kematian ini adalah hak setiap orang yang bisa dilewati. Apakah itu benar? Padahal kematian sendiri itu adalah hak kedaulatan Allah. Setiap manusia tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Bahkan teknologi ini kalau dipandang dari sudut pandang Kristen, di mana Alkitab kita ini yang menjadi pegangan kita, Alkitab ini yang menjadi otoritas utama kekristenan. Nah, bagi orang Kristen itu kematian itu dianggap sesuatu bukanlah hal negatif dan tidak perlu dihindari. Apalagi dengan teknologi modifikasi tubuh, mesin-mesin yang dimasukkan tubuh. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sebagai iman Kristen atau orang Kristen, semua ini dianggap sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia karena mereka sudah jatuh dalam dosa melalui kejatuhan dosa yang manusia yang pertama. Ya, ketika Adam dan Hawa ini melanggar perintahnya dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, kematian adalah tanggung jawab atas dosa tersebut, di mana yang mengakibatkan sebuah hukuman termasuk kesulitan dalam mengelola tanah dan juga gangguan pada tatanan alam. Dan penderitaan serta kekurangan ini tidaklah berhenti dialami oleh manusia, tetapi ini adalah hasil dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan menurun pada kita. Tidak bisa dihindari yang namanya kematian melalui teknologi apapun. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, selain dari akibat dosa, kematian fisik yang sebenarnya yang dipercayai oleh iman Kristen, kematian fisik ini sebenarnya adalah anugerah Allah yang tersembunyi. Kenapa kok anugerah Allah? Mesti banyak orang yang bilang kematian kok anugerah Allah. Kematian itu menakutkan. Kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, oleh iman Kristen, sebenarnya kematian merupakan anugerah Allah yang tersembunyi yang diberikan kepada manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Allah mengizinkan manusia mengalami kematian fisik ini supaya apa? Supaya manusia ini tidak terus-menerus berada dalam keadaan berdosa sampai pada kekekalan. Allah itu tidak mau melihat ciptaannya ini selalu dan ada di dalam dosa sampai dia mati. Maksudnya mengalami kematian kekekalan. Allah tidak mau. Sehingga Allah mengizinkan kematian fisik ini. Ya. Kematian fisik yang sebenarnya ini sebenarnya menjadi sarana bagi Allah untuk menaklukkan dosa yang membelenggu manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tadi dibacakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11 nih Bapak Ibu. Di situ terdapat rencana pemulihan Allah yang mulia melalui Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rencana kasih Allah, perhatian Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa agar manusia ini tidak mendapatkan konsekuensi dari dosa, yaitu kematian kekal. Allah mengizinkan kematian fisik
Karena apa? Karena Allah peduli kepada manusia. Sehingga rencana pemulihannya melalui kebangkitan dan kematian Kristus di sini diberikan kepada manusia. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian sebagai gerbang pemulihan. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat ini Paulus menekankan bahwa ketika kita dibaptis dalam kematian Kristus ini bukanlah akhir, tetapi itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menanggung semua dosa kita, menghapuskan hukuman yang seharusnya kita terima, hukuman dari konsekuensi dosa yang seharusnya kita terima ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, kita tidak diikat lagi oleh dosa. Jadi kematian bukanlah akhir yang menakutkan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita ketahui saat ini, kematian ini merupakan gerbang menuju kehidupan yang kekal. Kita bisa berpegang pada janji Allah bahwa kematian bukanlah keterpisahan dari Allah, tetapi merupakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Kemudian rencana pemulihan Allah yang kedua ini adalah kebangkitan sebagai janji hidup yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai yang ke-12. Di situ dikatakan ya Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 8 ayat 9 sampai 12. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini memberikan kita kuasa untuk hidup sesuai dengan Roh Kudus. Ketika roh itu tinggal di dalam kita, roh itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi hidup dalam roh berarti kita tidak hidup lagi dalam kedagingan, tetapi dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kebangkitan Kristus sebagai janji hidup yang baru. Kebangkitan Kristus ini mencerminkan kasih dan kebenarannya, dan ini perlu ada dan hidup dalam tindakan kita sehari-harinya Bapak Ibu. Jadi rencana pemulihan Allah adalah kebangkitan sebagai janji hidup yang baru. Kemudian kematian dan kebangkitan ini bagi orang yang percaya itu adalah sebuah harapan. Harapan untuk mendapatkan keselamatan dan kemenangan atas semua konsekuensi dosa. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Mari kita buka bersama-sama. Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai.
Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Mari 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika kamu harus hidup di dunia ini, itu berarti kamu bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan itu harapan bagi orang percaya. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 23, Rasul Paulus mengungkapkan pandangannya tentang kematian. Di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang percaya, melalui pandangan yang sudah diberikan oleh Paulus, mati itu adalah sebuah keuntungan. Ini mengingatkan kita bahwa bagi orang yang percaya, kematian adalah keuntungan, bukanlah kerugian ya Bapak Ibu ya. Orang percaya, mati itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan terpisah lagi dari Allah. Sebaliknya ya Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan Kristus. Kristus yang kita cintai dan Kristus yang mengasihi kita. Nah, ini adalah harapan yang membawa damai dalam kehidupan kita, damai dalam hati kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Kita dinantikan oleh Kristus. Sebagai orang yang percaya, ini adalah sebuah harapan yang indah. Rencana pemulihan Allah yang memang bekerja melalui Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada janjinya, rencana pemulihan ini adalah pemberian hidup yang kekal yang diberikan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-53. Mari kita simak bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Bapak Ibu, Paulus di sini menekankan bahwa tubuh kita yang fana akan diubahkan menjadi tubuh yang abadi ketika kita berpegang pada rencana pemulihan Allah. Dan ini adalah jaminan bagi kita bahwa hidup kita itu tidak akan berakhir dengan kematian atau pemegangan atau mendapatkan konsekuensi dari dosa, tetapi melanjutkan dalam kehadiran Allah. Sebagai orang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, kita ini diundang untuk merayakan kehidupan yang kekal, janji kehidupan kekal yang akan diberikan kepada kita, yang dimulai saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat indah rencana pemulihan Allah. Allah itu sangat mengasihi ciptaannya. Allah itu mengasihi manusia. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap berusaha agar manusia ini mendapatkan keselamatan. Rencana pemulihan semua dipulihkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang percaya di dalam Kristus, sekali lagi nih Bapak Ibu, kematian bukanlah keterpisahan dengan Allah dan tidak lagi menjadi hukuman atas dosa. Melainkan kematian ini menuju gerbang perjumpaan dengan Kristus yang sangat mengasihi kita, dan Dia selalu memperhatikan kita. Dan di dalam hidup yang kekal kita diberikan janji itu. Setelah kematian bukanlah sesuatu hal yang selesai, tetapi ini adalah awal perjumpaan kita dalam janji Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana pemulihan Allah melalui Yesus Kristus adalah sebuah karya yang menakjubkan. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita, orang-orang yang percaya,
diberikan harapan dan kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa kematian ini tidaklah lagi menjadi hukuman, melainkan gerbang menuju perjumpaan dengan Kristus. Itu yang harus kita pegang. Marilah kita menjalani hidup kita dengan penuh semangat, karena janji Allah bahwa kita akan diberikan hidup yang kekal. Mencerminkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah hal yang harus kita lakukan. Kita memiliki kuasa untuk mengatasi dosa dan hidup dalam kebenaran, karena kita telah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk menuju kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan rencana pemulihan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur firman yang indah boleh kami dengarkan, di mana Tuhan selalu mengasihi kami. Sekalipun kami jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan rencana pemulihan untuk kehidupan kami melalui Tuhan Yesus Kristus, memberikan janji kehidupan kekal di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengenal, karena kami mempunyai Allah yang hidup, yang memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan Tuhan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.